Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan berbagai macam kelimpahan nikmat. Di antaranya kita semua masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat panjang umur, nikmat iman serta Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini, yakni dalam rangka tasyakuran kelahiran Ananda Adam Faiz Al-Arfan. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Adam Faiz Al-Arfan dijadikan anak yang soleh, dijadikan anak yang berguna bagi bangsa, agama, serta negara, dan dijadikan anak kebanggaan untuk kedua orang tuanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat bermahkotakan salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, dari alam yang gelap menuju ke alam yang terang benderang, minal zulumati ilan nur. Yang kami hormati yakni tuan rumah Mak Sadi beserta keluarganya, yang alhamdulillah insya Allah adanya acara ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan keselamatan, hasil maksud dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami di sini untuk menyampaikan sedikit tausiah, yang mana tujuannya bukan untuk menggurui, bukan juga memberikan pernyataan yang paling benar, tetapi kita di sini hanya sekedar sama-sama belajar. Kita semua belajar, karena saya pribadi pun masih sedang belajar menjadi benar. Berbicara tentang akikah, wa kullu maudin mursahadun bihaqiqatihi. Setiap jiwa yang lahir tergadaikan dengan akikahnya. Maka dari itu disunahkan, Bu, maka disunahkan bagi setiap orang tua bila mana anaknya lahir, disunahkan untuk akikah. Tujuannya apa? Untuk tasyakur atau bersyukur kepada Allah karena telah diberikan keturunan yang baik. Maka di hukumnya itu kalau anak perempuan 1 kambingnya, kalau anak laki-laki 2. Kenapa demikian? Kita lihat, kita berkaca dari sejarah. Akikah ini tradisi orang jahiliyah, tapi diadopsi karena memiliki nilai yang baik. Kenapa anak perempuan 1, anak laki-laki 2? Sebab zaman jahiliyah dulu, kalau memiliki anak laki-laki itu jauh lebih bersyukur. Maka dari rasa syukurnya itu, orang tuanya menghadiahkan 2 kambing. Jadi dari sejarah seperti itu, Bu, biar paham kita. Kenapa anak laki-laki 2, kenapa anak perempuan 1. Nah, kemudian akikah ini kedudukannya sunnah untuk orang tua kepada anaknya.
disunahkan 7 hari setelah kelahiran atau puput pusat ke bahasa kitanya. Kalau belum ada rezeki, nggak apa-apa Bu, tunggu nanti sampai 14 hari. Kalau belum ada rezekinya juga, tunggu ke hari ke-21. Kalau masih belum ada rezekinya, udah nggak usah lihat kalender. Iya, jadi nggak apa-apa Bu. Akikah di usia dewasa juga boleh, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya orang tua mengakikahkan anaknya itu di saat sudah balik, batas usianya saat balik disunahkan. Kalau udah lewat dari situ udah tidak dianjurkan lagi orang tuanya untuk mengakikahkan anaknya. Barangkali ibu-ibu di sini yang belum akikah, boleh Bu akikah juga, boleh. Cuma yang gak dipotong lagi rambutnya, cuman gak digendong lagi, gitu. Ribet digendongnya udah gede mah, gitu. Jadi boleh-boleh saja kita akikah. Dan secara aturannya, motong kambingnya pun ada aturannya, beda sama kurban. Kalau akikah itu, jadi tulangnya itu jangan diseset, jangan dipotong-potong Bu, secara sunnah. Tafaulan, supaya anaknya kuat. Terus dibagikannya dalam bentuk yang matang. Kalau kurban kan mentah, kalau akikah matang. Nah, masaknya juga yang manis-manis, kayak orang Jawa Tengah itu manis, gitu. Tafaulannya supaya anaknya manis, gitu. Jadi ada tata cara dan aturannya, jadi nggak sembarangan juga ya, karena kan tujuannya bersyukur, tasyakuran. Nah, terkait tadi 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Bukan di kambingnya sebetulnya, tapi rasa syukurnya. Kalau kita naik jabatan, jabatannya itu tinggi, pasti rasa syukur kita pun beda. Beda kalau kita naik jadi RT sama kita naik jadi jenderal. Kalau jadi jenderal nggak mungkin 1 kambing, paling nggak 3 sapi. Itu rasa syukur. Intinya rasa syukur kita kepada Allah karena telah diberikan anak yang sehat, anak yang baik. Dan kita doakan dengan adanya acara ini, mudah-mudahan anak yang dilahirkan itu menjadi anak kebanggaan orang tuanya. Karena di sini yang hadir kebanyakan ibu-ibu, yang mana ibu-ibu ini setiap hari interaksi sama anak-anaknya, betul Bu? Berapa banyak waktu bapak sama anaknya Bu? Banyakan mana Bu? Banyakan emaknya ya, daripada bapaknya. Maka dari itu izinkan saya untuk menyampaikan tentang psikologi pendidikan anak-anak, karena ini penting juga dan wilayahnya itu sangat luas. Ibu-ibu percaya bahwa ikan pandai berenang. Percaya nggak Bu? Percaya. Kita percaya juga kalau burung itu pandai terbang. Betul? Nah, kalau kita lihat ikan terbang dan burung berenang, itu kelihatan bodohnya. Betul? Kelihatan bodohnya. Kita kepada anak kita tergantung bagaimana mendidiknya. Walaupun secara DNA itu sama dan memiliki kemiripan, tapi beda nasibnya, beda. Nah, itu tergantung bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Segala sesuatu itu tergantung bagaimana kita memandangnya, Bu. Ibu-ibu sendiri kalau memandang sesuatu itu buruk, pasti diperlakukan buruk. Kalau memandang sesuatu itu baik, pasti diperlakukan baik. Jadi tergantung bagaimana sudut pandang kita kepada sesuatu itu. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana ibu-ibu memandang anak-anaknya itu sendiri? Ada berbagai macam orang tua memandang anak-anaknya. Oh, ngantuk namanya.
Simak baik-baik dulu ya, biar pulang dari sini bukan sekedar kita kenyang doang, tapi ada ilmu yang kita dapatkan dari kita. Yang pertama, ada orang tua yang memandang anaknya itu sebagai kepanjangan tangannya atau penerusnya. Orang tua semacam ini cenderung menuntut anaknya supaya sama seperti dia. Banyak ibu kita yang kayak gitu. Orang tuanya guru, anaknya mesti guru. Orang tuanya petani, paling enggak rajin ke sawah. Kita ada yang memandang seperti itu. Orang tua yang memandang seperti itu berarti dia memandang anaknya itu sebagai penerus. Padahal setiap anak itu memiliki jalan hidupnya sendiri. Saya pernah punya murid saya di Bekasi, karena saya kan guru privat silat, guru pembina pencak silat. Ada murid saya itu nggak bisa belajar gerakan silat. Udah 3 kali tes gagal terus. Ketemu saya sama orang tuanya di pertandingan. Kata saya, Pak, anak bapak ini saya yang membina. Kebetulan bapaknya itu atlet sering juara. Nah, saya bilang, anak bapak nggak lulus ikut ujian. Tapi dia tetap kekeh anaknya itu supaya ikut kegiatan silat, supaya sama kayak dia. Bapaknya juara provinsi, minimal anaknya nasional. Dituntut anaknya supaya jadi atlet, gitu. Sedangkan anaknya ini nggak suka sama kegiatan bela diri. Dia senangnya itu sama hitung-hitungan, matematika, sains, fisika. Kalau ikut olimpiade dia selalu juara. Dia senang mikir, tapi disuruh ikut gerakan, tertekan. Jadi nggak bisa berkembang. Maka jadi orang tua mesti bijak. Jangan melulu ikutin kemauan kita. Jadi ikuti kemauan anak kita, selagi itu positif, selagi itu membawa kebaikan, jangan banyak dilarang. Karena nanti kalau banyak larangan, anak-anak kita bukan malah berkembang, jadi mandek. Jadi nggak bisa berkembang secara kemampuan dia sendiri. Dan seperti itu. Ada lagi orang tua yang memandang anaknya itu kompensasi atau pelarian. Jadi contoh